kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di tinggi dalam kerajaan sorga, selalu syukur kami ucapkan kepadamu atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah. Ya Tuhan Allah, pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Melalui renungan pagi hari ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami serta menuntun kami menjalani kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan di dalam persekutuan ini, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Lah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan 8. Beginilah dikatakan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi diusung nama ngusung masa halak na pakpang sian hatutubuna. Ganuk arido ditaruhon nasida ibana tulabung pitu ni bagas joro na margoar nauli. Asa dipangido asiasi sian akka nabongot tu bagas joroi. Dungi manigor hehe ma ibana jongjong ma kuhut merdalan. Dungi bongot ma ibana rabdohot nasida tu bagas joroi merdalan jala marijakijak kuhut memuji debata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terbebas dari sesuatu hal yang memenjarakan kita, menghambat kebebasan kita, tentu itu adalah sukacita yang begitu dahsyat. Pastinya itu adalah sebuah sukacita yang tak dapat terkatakan. Yang barangkali hal itu tidak mungkin bisa terjadi, tetapi mungkin bagi Allah. Dan itu jugalah yang akan kita lihat melalui renungan kita pagi hari ini, di mana seorang lelaki yang lumpuh mengalami mukjizat dari Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Tentu cerita ini bukan lagi hal atau sesuatu yang baru yang kita dengarkan. Sejak sekolah minggu kita sering mendengarkan itu. Ada orang lumpuh duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Ketika Yesus lewat, maka dia mengalami mukjizat, dia mengalami kesembuhan. Dan pria ini menggambarkan kondisi manusia yang terperangkap dalam kelemahan, menggambarkan kita yang penuh kelemahan dan juga keterbatasan. Meskipun berada di dekat pintu gerbang tempat ibadah, ia tetap harus bergantung kepada Yesus atau bergantung kepada belas kasih orang lain untuk bertahan hidup. Sehingga inilah yang mencerminkan bahwa kedekatan fisik dengan tempat ibadah tidak menjamin perubahan hidup tanpa campur tangan dan kuasa Allah. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 8 kita melihat setelah dia mengalami mukjizat, dia mengalami kegirangan, dia bersuka cita yang tak tertandingi, bahkan dia meloncat. Namun satu hal yang kita lihat, dia ingat untuk memuji Allah. Penyembuhan ini terjadi seketika dan total. Di sini Tuhan atau Yesus menunjukkan bahwa kuasa dalam nama Yesus Kristus dapat mengubah hidup seseorang secara langsung. Sehingga reaksi yang ditunjukkan lelaki tersebut tadi, dia mengalami kegirangan, sukacita yang berlimpah, melompat, berjalan ke sana kemari dan memuji Allah. Inilah yang menunjukkan bahwa sukacita dan syukur yang mendalam atas perubahan hidup yang dia alami. Dan inilah yang menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika ia mengalami kuasa dari Tuhan, maka dia mendapatkan mukjizat dan dia benar-benar menjadi cerita atau kisah yang nyata dalam firman Allah pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting yang dapat kita petik dari renungan kita pagi hari ini ialah
bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia akan sangat mungkin bagi Allah. Nyatanya, transformasi hidup, perubahan pria lumpuh dan pengemis dapat berjalan dan memuji Allah. Yang tadinya dia tidak akan terpikir untuk mengalami hal itu, tetapi apa yang terbatas oleh pikiran manusia dapat dialami atau dilakukan Allah. Sehingga transformasi total ini terjadi di dalam kehidupannya ketika ia mengalami kuasa Allah. Bahkan kita pun tentu sering mengalami hal itu. Apa yang tidak mungkin terpikirkan oleh kita sering terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, kita diminta untuk tetap memuji Allah atau menyambut berkat yang Tuhan Allah berikan kepada kita, mau bersaksi dan bersuka cita atas apa yang diberikan Allah, termasuk ketika kita terbebas dari hal yang menjerat kita. Seperti yang dilakukan lelaki itu, dia tidak melupakan Allah, justru dia bersuka cita dan ingat memuji Allah. Karena itu orang yang dibebaskan oleh Allah hendaknya tetap ingat untuk datang ke hadirat Allah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Sehingga kesaksian hidup itu, perubahan yang kita alami menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Iman kita berbuah dan juga menjadi cerita yang hidup bagi orang lain. Sehingga perjumpaan kita dengan kuasa Allah dapat menjadi alat Allah untuk menarik orang lain semakin mendalami imannya kepada Allah. Amin. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.